Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Gimana nih kabar kalian hari ini? Apakah masih semangat atau udah loyo? Ayo, yang mana nih keadaan kalian hari ini? Nah, jadi pada video kali ini saya Finalia Bella Nur Aziza bersama rekan saya Rafika Nabilah akan mempresentasikan sebuah materi PMR dengan judul atau tema Kepalang Merahan. Nah, di materi Kepalang Merahan ini kita akan membahas mengenai sejarah atau cikal bakal atau juga asal usul dari Palang Merah Internasional. Kita akan membahas secara rinci bagaimana sih Palang Merah Internasional itu bisa terbentuk, cikal bakalnya itu dari mana. Nah, itu semuanya bakal kita bahas di video kali ini. Nah, langsung saja ya. Kepalang Merahan oleh Rafika Nabilah dan Finalia Bella. Cikal bakal berdirinya Palang Merah Internasional lahir pada tanggal 24 Juni 1859 ketika Jan Henry Dunant, seorang pemuda Swiss dan juga sebagai Bapak Palang Merah Internasional, sedang melakukan sebuah perjalanan bisnis untuk menemui Kaisar Prancis yaitu Napoleon III. Nah, dari perjalanannya, Henry Dunant melihat sebuah peperangan besar antara pasukan Prancis melawan pasukan Austria. Peperangan ini terjadi di daerah Solferino, Italia, yang menyebabkan lebih dari 40.000 orang meninggal dunia di medan perang. Henry Dunant pun lupa akan tujuan awalnya untuk berbisnis. Hatinya tergerak untuk membantu para korban perang. Kemudian, ia pun mengunjungi sebuah gereja di desa Castillon. Gereja tersebut ia jadikan sebagai rumah sakit darurat. Henry Dunant beserta para wanita di daerah Solferino membantu memberikan pertolongan kepada para prajurit perang yang terluka atau sakit, tanpa membedakan asal-usulnya. Karena persediaan alat dan obat-obatan yang diperlukan tidak memadai, Henry Dunant sendiri pun mengatur pembelian material yang dibutuhkan. Dia berhasil meyakinkan penduduk setempat melayani para korban luka tanpa melihat dari pihak mana mereka bertempur. Dia juga berhasil memujuk pihak Prancis untuk membebaskan dokter-dokter Austria yang mereka tawan. Dari situ, tercetuslah sebuah slogan yang diciptakan oleh penduduk wanita desa Castillon, yaitu Siamo tutti fratelli, yang artinya kita semua bersaudara. Nah, kemudian dari sekembalinya ke Solferino, Dunant pun menuliskan sebuah buku yang berjudul Un Souvenir de Solferino, yang artinya Kenangan Solferino. Buku ini diterbitkan pada tahun 1862 yang dicetak atas biaya Dunant sendiri. Dalam buku ini, Dunant melukiskan pertempuran yang terjadi, berbagai ongkos pertempuran tersebut, dan keadaan kacau balau yang ditimbulkannya. Kemudian dia juga mengemukakan dua gagasan, yaitu yang pertama, agar di setiap negara dibentuk sebuah kelompok relawan yang tugasnya ialah mengurus korban di medan perang, serta yang kedua, agar negara-negara membuat kesepakatan atau perjanjian untuk melindungi para relawan pertolongan pertama. Buku itu kemudian ia bagikan kepada tokoh-tokoh politik serta militer di Eropa. Nah, kemudian Dunant juga melakukan perjalanan ke seluruh Eropa
untuk mempromosikan gagasannya. Buku tersebut mendapat sambutan yang sangat positif dari seorang ahli hukum bernama Gustav Moynier. Ia mengangkat buku ini beserta usulan-usulan Dunan di dalamnya sebagai topik pertemuan organisasi tersebut pada tanggal 9 Februari 1863. Kemudian, ia membentuk sebuah komite yang terdiri atas 5 orang untuk menjajaki lebih lanjut kemungkinan mewujudkan ide-ide Dunan. Komite tersebut terdiri atas yang pertama Henry Dunan, yang kedua Gustav Moynier, yang ketiga Henry Dufour, yang keempat Louis Appia, dan yang terakhir atau yang kelima Theodore Maunoir. Komite ini mengadakan pertemuan yang pertama kali pada tanggal 17 Februari 1863 yang sekarang dianggap sebagai tanggal berdirinya International Committee of the Red Cross atau ICRC. Nah, ICRC sendiri merupakan organisasi kemanusiaan yang bersifat netral, tidak memihak, mandiri, organisasi swasta, mandat internasional, bukan bagian dari PBB, dan organisasi advokasi HAM atau hak asasi manusia. Nah, mandat dari ICRC yaitu memberikan bantuan, melindungi kehidupan dan martabat para korban perang atau konflik bersenjata. Kegiatan ICRC yang pertama yaitu bantuan, yang kedua memulihkan hubungan keluarga, yang ketiga desiminasi, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu kunjungan tahanan. Nah, setelah berdirinya ICRC, diadakannya konferensi-konferensi yang dinamakan Konferensi Jenewa. Konferensi ini dilakukan selama 4 kali. Yang pertama yaitu Konferensi Jenewa 1 membahas tentang perbaikan keadaan prajurit yang sakit dan terluka di darat. Konferensi Jenewa kedua membahas perbaikan keadaan prajurit yang sakit dan terluka di laut. Yang ketiga, Konferensi Jenewa ketiga membahas tentang perlakuan tawanan perang. Dan yang terakhir, Konferensi Jenewa keempat membahas tentang perlindungan orang sipil di masa perang. Setelah dilaksanakannya konferensi Jenewa tersebut, terbentuklah Perhimpunan Nasional yang bersifat mandiri, serta hanya diperbolehkan satu saja di setiap negara. Perhimpunan Nasional harus menggunakan nama dan lambang gerakan yang sudah ditetapkan. Saat ini, terdapat 192 negara yang menjadi anggota Gerakan Kepalang Merahan Dunia. Fungsi lambang 1. Melindungi di masa perang dan bersifat besar. 2. Pengenal di masa damai dan bersifat kecil. Lambang gerakan yang sudah ditetapkan ada 3, yaitu palang merah, bulan sabit merah, dan kristal merah. Penyalahgunaan lambang. Setiap negara peserta Konvensi Jenewa memiliki kewajiban membuat peraturan atau undang-undang untuk mencegah penyalahgunaan lambang. Bentuk-bentuk penyalahgunaan lambang yaitu peniruan, penggunaan yang tidak tepat, dan penggunaan yang melanggar ketentuan atau pelanggaran berat. Pada tahun 1901, Dunan menerima hadiah Nobel perdamaian pertama yang pernah dianugerahkan atas perannya dalam mendirikan Gerakan Palang Merah Internasional. Dunan meninggal pada tanggal 30 Oktober 1910 dan kata-kata terakhirnya ialah "Kemana lenyapnya kemanusiaan?" Sehingga untuk mengenang jasanya, pada tanggal 8 Mei, di hari ulang tahunnya, diperingati Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sedunia. Pada tahun 1919,
didirikan IFRC atau International Federation of the Red Cross and Red Crescent Society. Organisasi ini diprakarsai oleh Henry P. Davison, Ketua Komite Bantuan Palang Merah Amerika. Tujuan organisasi ini sebagai badan koordinasi antar perhimpunan nasional di seluruh dunia dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Anggota pertamanya adalah Amerika, Prancis, Italia, dan Inggris. Kemudian tahun 1983 berubah nama menjadi Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.